Hai Sobat Sastra, ketemu lagi nih sama aku Aini Duha Hidayah dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Di video kali ini aku mau berbincang santai dan video kali ini aku beri judul Obrolan Singkat Seputar Dunia Sastra dan Literasi. Namanya obrolan, tentu aku nggak sendiri ya guys. Jadi aku ada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Ada Kak Khairul. Halo Kak. Halo Kak Edi. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kak Edi? Alhamdulillah sehat banget. Masya Allah, sehat tuh kantongnya juga nih kayaknya. Semoga ya. Ya, Kak Ilung terima kasih sudah datang memenuhi. Terima kasih juga sudah Iya. menyediakan tempat dan waktu. Iya, memenuhi apa nih? Memenuhi ya podcast dadakan kita ya Kak Ilung ya. Gak tahu pulang doang ya kan. Iya ya. Sebelumnya aku juga mau nyapa dulu Ibu dosen pengampu mata kuliah. Jadi jadi video ini tuh untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra sejarah ya guys. Dan aku mau menyapa dulu Ibu dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Ada Ibu Desi Karolina Saragi, SPD MPD. Halo Ibu, horas Bu. Oke. Jadi topik kita pada siang hari ini adalah bahasa dalam karya sastra nih Kak Ilung. Suatu tema yang sangat menarik. Iya. Nah, kalau menurut Kak Ilung nih ya, Kak Ilung ya jadi gimana ya? Aku mau nanya dulu nih, kan kalau penyanyi ada nama panggung ya, kalau penulis ada nama pena. Nah, Kak Khairul ini punya nama pena nggak sih? Ada. Nama penanya boleh di-spill nggak sih? Nama penanya itu sendiri Izan. Oh, Itza. Kalau yang tadi aku sempet sebut tuh, Ilung itu nama apa ya? Itu nama panggilan waktu kecil. Oh gitu, iya jadi kita kenalnya dia tuh Ilung guys. FYI Kak Ilung ini juga mahasiswa disabilitas dari Universitas Pamulang Program Studi Sastra Indonesia. Ya, betul. Nih kita langsung aja ke pertanyaannya ya Kak Ilung ya. Kalau menurut Kak Ilung ini bicara mengenai bahasa dan karya dalam karya sastra. Bahasa dalam sebuah karya sastra bisa dinilai indah dan imajinatif itu ketika bahasanya itu seperti apa sih? Yang pertama ya ada majasnya ya, suatu karya terutama karya fiksi ya, kayak puisi, terutama puisi deh, itu kan memang sangat tergantung sekali ya dengan majas seperti itu, begitu majas personifikasi dan lain sebagainya. Itu tuh untuk ibarat kalau kayak masakan ya, itu tuh garamnya gitu ya. Kita tahu lah, sayur kalau tanpa garam, masakan kalau tanpa bumbu yang lengkap itu gimana sih rasanya, pasti hambar kan ya. Iya, jadi Begitu juga karya. puisi tanpa majas itu bagaikan sayur tanpa garam ya. Seperti itu. Boleh dicontohin gak sih Kak, spontanitas aja gitu, sebuah karya sastra dengan bahasa yang indah itu kayak gimana sih contohnya? Misalnya Laksana Buih di Lautan. Apa tuh artinya? Itu kan apa ya? Kayak dia banyak gitu ya. Banyak tetapi dia tuh tidak ada artinya gitu. Kayak Buih di Lautan tuh gimana sih? Kan hanya ada gitu, tapi secara maknawi ya dia itu nggak nampak seperti itu Pak, yang dimaksudkan sebagai Laksana Buih. Wah keren banget. Kalau dari berbagai macam karya sastra nih kan ada novel, ada puisi dan lain sebagainya. Kalau Kak Ilung ini spesifikasinya lebih kemana sih? Kalau saya sih lebih ke puisi sama sesekali nyerempet ke cerpen sih. Wah keren banget. Oh jadi
Kak Ilung ini penulis puisi ya, dan Kak Ilung ini sudah punya sebuah buku antologi puisi solo loh guys. Ini dia bukunya. Judulnya apa Kak? Cahaya Gembita Aksara. Judulnya Cahaya Gembita Aksara. Boleh diceritain nggak sih Kak makna di balik judul tersebut? Kenapa dikasih nama judulnya kayak gitu? Gembita itu kan dia melambangkan suatu situasi di mana adanya keramaian ya. Nah kebetulan di dalam buku saya ini, buku solo pertama saya ini, itu tuh temanya itu tidak hanya terfokus pada satu tema, Kak. Misalnya cukup pada tema romance gitu ya. Tidak, ini tuh banyak, ada terdiri dari tema perjuangan, terus religi dan lain sebagainya. Makanya saya setelah saya pikir-pikir ya, setelah saya renungkan seperti itu selama beberapa waktu, lama saya pikir judul buku apa ya yang cocok. Akhirnya muncullah suatu ide, ya ide judul buku yaitu Cahaya Gembita Aksara, seperti itu. Oke, ini dalam satu buku memuat berapa puisi di dalamnya Kak? Alhamdulillah ini ada 50 puisi Kak. Oh, Masya Allah tuh guys, buat kalian yang senang puisi, ada puisi romance juga ya Kak ya? Nah, buat kalian yang senang puisi, yang senang gombal sama buat pacarnya tapi nggak pinter mengarang, boleh nih order bukunya. Untuk ordernya bisa ya Kak ya, di order ya. Iya, nanti aku cantumin link Instagramnya Kak Ilung, dan nanti bonusnya bisa tanya-tanya langsung sama penulisnya guys. Bersedia ya Kak ya, kalau ada nanti pemirsa kita yang mau bertanya-tanya. Sangat tersedia. Oke. Nah, bicara tentang dunia sastra dan literasi, kita beralih ke literasi ya. Kalau menurut Kak Ilung sendiri, pandangan Kak Ilung nih mengenai literasi di Indonesia ini kayak gimana sih? Ya, literasi saat ini ya, terutama di Indonesia, itu kita bisa lihat dari sisi mananya dulu Pak. Apakah dari sisi digital atau dari segi fisiknya? Dari segi fisik sih kalau. Segi fisik, kalau menurut saya dewasa ini kita apa ya, bisa dikatakan baik lah, seperti itu ya, baik, walaupun ada beberapa data yang mengatakan bahwa tingkat literasi masyarakat di Indonesia itu masih di bawah rata-rata, katakanlah seperti itu ya. Iya, tetapi kalau menurut saya pada saat ini sudah cukup baik seiring berjalannya waktu, seperti itu. Oke, kalau berarti dalam hal ini kita berbeda pandangan ya. Kalau menurut aku justru literasi di Indonesia ini sangat rendah, karena terbukti yang kadang kita ketahui bersama nih, kayak misalnya dalam chat WhatsApp grup sering sekali ada orang mempertanyakan sesuatu yang sudah berkali-kali dipertanyakan, padahal bisa aja kan scroll karena itu kan sudah dijawab, tapi karena males baca jadi kadang mempertanyakan hal yang sama berulang kali. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oh ya, itu ya dalam hal digital. Iya. Literasi ya memang kita tidak bisa pungkiri ya, masih ada beberapa oknum, katakanlah seperti itu, masih ada beberapa oknum yang terkadang ya seperti itu yang kita bilang tadi ya, sudah tahu informasinya sedetail itu gitu kan, dari A sampai Z dijelasin di teks, tapi entah karena ada fitur baca selengkapnya atau apa, dia nggak tahu, akhirnya nanya. Iya, jadi Kak Ilung mau menjelaskan dari perspektif disabilitas ya. Oke. Ya apa ya kayaknya hanya sebagian oknum bisa dikatakan seperti itu, tapi secara menurut saya ada luar biasa. Oknum nggak tuh guys bahasanya? Apalagi ya, aduh aku speechless banget sih. Kak Ilung, aku mau main sedikit nih. Jadi waktu itu kan aku
bercandaan sama temen, kayak ketemu sama orang nanya nih profesinya sebagai apa, oh sebagai penulis gitu. Terus temen aku tuh nyeletuk, emang anaknya receh juga ya, temen aku tuh nyeletuk, kenapa ada profesi sebagai penulis tapi nggak ada profesi sebagai pembaca gitu kayak. Nah ini teman-teman yang nonton video ini juga boleh ikutan jawab di kolom komentar. Nah kalau menurut Kak Ilung sendiri, kenapa tuh? Kenapa ada profesi penulis tapi nggak ada profesi sebagai pembaca? Ya gini Kak, kalau penulis itu kan dia tuh lebih spesifik. Dia ada karyanya gitu, ada hasil ibaratnya. Nah orang kan ya kalau dia bekerja ya apapun itu, baik itu dia tukang sapu ataupun dia katakanlah tukang cilok, somai dan lain sebagainya, dia disebut tukang, dia disebut sebagai mempunyai profesi karena dia punya hasil. Begitu juga penulis, kenapa dia disebut sebagai profesi? Ya, karena memang dia mempunyai sebuah karya, ya sebuah karya yang bisa bisa dikatakan bisa ditampilkan. Oke, mau tahu nggak jawaban dari aku? Gimana kalau dari Kak Ilung? Nah, kalau bicara mengenai hasil, pembaca juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai profesi dong. Begini. Iya, karena berbicara mengenai ditampilkan, oke, tukang sapu yang menampilkan bersih karena udah disapu. Oke, pembaca juga bisa disebut sebagai profesi karena dia bisa menampilkan hasil apa yang dia baca, dia bisa menceritakan kan, dia bisa membuktikan, oh gue punya ilmu karena gue membaca gitu. Gitu. Kita main sedikit deh Kak Ilung, kan aku kan pernah lihat video TikTok ya. Dari nama TikToknya itu kalau nggak salah lensa hidup Keisha atau apa gitu. Dia main kalau aku nggak masuk sastra mungkin aku nggak apa gitu. Nah kalau menurut Kak Ilung sendiri, kalau Kak Ilung nggak masuk sastra mungkin Kak Ilung nggak akan apa sih? Kalau saya tidak masuk sastra, mungkin hobi minat saya tidak terorganisir dengan baik. Karena memang saya dari kelas 8 atau kalau biasanya disebut kelas 2 SMP ya, itu tuh saya udah temen yang namanya nyoret-nyoret kertas gitu, udah temen yang namanya nulis gitu kan. Begitu. Jadi saya masuk sastra Indonesia tujuannya untuk mentindaklanjuti bakat yang saya punya ini supaya lebih terarah seperti itu. Mungkin kalau nggak masuk sastra nggak akan ada karya ini kali ya Kak Ilung. Iya. Unpam bangga lo punya Kak Ilung, Masya Allah. Pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin malas membaca, ya reminder juga sih buat aku, itu apa sih Kak Ilung? Pertama, tahu dulu makna membaca itu apa. Ya, pertama kita mesti tahu makna membaca itu apa. Ini tidak hanya di sekedar membaca ya Kak, tidak hanya dalam hal membaca maksudnya, di hal lain juga seperti itu. Karena ini konteksnya adalah membaca, kita harus cari tahu dulu, kita harus eksplorasi lebih dalam apa makna daripada membaca itu. Kalau kita udah tahu maknanya, ya insya Allah kita pasti akan timbul cinta. Dan kalau namanya udah timbul cinta, pasti kita akan terus melakukan apa hal yang kita cintai, seperti itu. Oke guys, itu pesan dari Kak Ilung. Nah kalau pesan dari aku buat temen-temen yang suka membaca, lanjutkan. Dan yang belum suka membaca, mari kita rajin membaca, termasuk saya juga. Dan buat temen-temen yang suka nulislah, jangan takut tulisannya nggak akan kebaca, nggak disukain atau apa, nulis aja. Kita berhak untuk berkarya kok, iya kan ya. Kita nggak perlu takut tulisan kita jelek, karena percayalah suatu saat nanti tulisan kita akan menemukan pembacanya. Jadi jangan takut, tulisan gue jelek apa enggak, ada tulisan yang jelek guys, daripada nulis menggalau di sosmed ya kan. Iya. Mending ubahlah apa yang menjadi keresahan kalian menjadi sebuah karya kayak Kak Ilung ini guys. Gitu.
Oke, terakhir nih Kak, buat sekalian closing statement, kata-kata hari ini boleh? Semangat menulis, karena dengan tulisan kita, dunia akan mengenal kita selamanya. Oke, kalau kata-kata dari aku mengutip kutipan dari seseorang. Jika ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan jika ingin dikenal dunia, maka menulislah. Dan jika ingin keduanya, maka membaca dan menulislah. Oke, sekian dari aku sama Kak Ilung di obrolan singkat seputar dunia sastra dan literasi. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan episode berikutnya itu kapan saya juga nggak tahu, jadi jangan ditungguin. Tapi kalau teman-teman mau tahu soal kita lebih lanjut atau boleh request nextnya mau bikin video apa gitu, boleh drop di kolom komentar. Dan mengenai permainan singkat kita tadi juga boleh ikutan jawab di kolom komentar. Kenapa ada profesi menulis tapi gak ada profesi membaca gitu ya guys. Makasih buat yang udah nonton. Terima kasih buat kameramen aku yang udah videoin. Sekian dari kita. Salam sastra, salam bahasa, dan salam literasi. Yeay.